Gagan Zulkifli Hasan Rp1.500. berkomentar terkait video viral petani sawit Indonesia yang menjual hasil panennya ke Malaysia. Kita Parah pusing ini. Malaysia lah. Pokoknya balik Malaysia, kita jual harga sawitnya ke Malaysia karena harganya 5 kali lipat tuh daripada Indonesia. Bayangkan per kilonya dihargai 1.000 di Indonesia, di Malaysia 5.000. Gila. Menurut teman-teman ya. Zulhas, langkah yang dilakukan petani sawit tersebut wajar lantaran harga tandan buah segar atau TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Jauh lebih 5 kali Harga lipat. TBS di Indonesia saat ini rata-rata Rp1.000 Nah, itu per kan. kilogram. Sementara di Malaysia bisa dijual dengan Rp4.000 Rp4.500 per kilogram. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini jom kita reaction bareng. Ini salah satu keluhan petani Indonesia yang mengeluh bahwa hasil taniannya itu sangat-sangat mahal sekali dan mereka berani bertaruh melanggar undang-undang menjual ke negara Malaysia sebab harganya jauh 5 kali lipat lebih mahal di Malaysia. Harga anjlok petani jual sawit ke Malaysia. Aduh, ada apa lagi ini teman-teman ya? Untung Malaysia itu mahal. Kalau enggak ya paling dibuang-buang begitu saja karena murah teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Pusing kepala. Viral petani sawit ramai-ramai jual sawit ke Malaysia. Aduh. Menteri Perdagangan Zulkifli Rp1.500. Hasan berkomentar terkait video viral petani sawit Indonesia yang menjual hasil panennya ke Malaysia. Kita Parah pusing ini. Malaysia lah. Pokoknya balik Malaysia, kita jual harga sawitnya ke Malaysia karena harganya 5 kali lipat tuh daripada Indonesia. Bayangkan per kilonya dihargai 1.000 di Indonesia, di Malaysia 5.000. Gila. Menurut teman-teman ya. Zulhas, langkah yang dilakukan petani sawit tersebut wajar lantaran harga tandan buah segar atau TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Jauh lebih 5 kali Harga lipat. TBS di Indonesia saat ini rata-rata Rp1.000 Nah, itu per kan. kilogram. Sementara di Malaysia bisa dijual dengan Rp4.000 Rp4.500 per kilogramnya. sampai 5.000. Untuk itu Mendak akan mengupayakan sejumlah kebijakan untuk menaikkan harga jual petani sawit di Indonesia. Di antaranya mempercepat izin ekspor CPO serta menaikkan DMO ekspor sawit hingga 1:7. Itu hari ini saya akan perintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak untuk menaikkan apa itu namanya DMO itu ya, yang tadinya 1,5 sekarang akan menjadi 1,1 kira-kira. Sejak kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan pemerintah pada April lalu, petani sawit mengeluh lantaran hasil panennya dihargai murah oleh industri. Setelah kebijakan itu dicabut, ternyata harga TBS sawit tidak serta-merta langsung naik. Petani sawit yang berbatasan dengan Malaysia seperti di Kalimantan nekat menjual hasil panennya ke Malaysia karena tergiur harga yang lebih layak. Bahkan sejumlah petani memutuskan untuk mogok panen karena harga jual Rp1.000 per kilogram tidak cukup Parah, untuk menutup mogok biaya panen. panen. Parah loh. Dalam beberapa hari terakhir beredar info truk-truk berisi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit menjual hasil kebunnya ke Malaysia. Dalam info yang diterima melalui media sosial yang beredar bahwa harga TBS di Malaysia lebih tinggi daripada harga TBS di Indonesia, di mana di Malaysia seharga Rp5.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia hanya Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram. 5 kali lipat. Dalam unggahan curahan hati seorang petani ampun, sawit, sedih. dalam unggahan video di media sosial, terlihat jelas bahwa TBS dibawa ke Malaysia melalui sungai dengan sampan atau perahu kayu. Petani dalam video mengatakan akan membawa 30 ton tandan buah segar ke Malaysia. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai aksi petani menjual tandan buah segar ke Malaysia ialah hal yang wajar. Mendak mengatakan buat harga TBS dalam negeri lebih murah dibandingkan Malaysia. Penyebab anjloknya harga TBS tersebut karena pasokan di pabrik kelapa sawit sudah terlalu banyak. Oleh karena itu pengusaha sawit tidak bisa membeli TBS petani. Solusinya Mendak Zulhas mengatakan ekspor CPO harus lancar dengan cara mempercepat ekspor untuk pengusaha sawit. Di sisi lain, jika perusahaan sawit bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, maka diperbolehkan untuk ekspor CPO. Dari Jakarta, ADX Channel. Parah ini, parah banget teman. Sedih. Jika hal ini terus terjadi sedih. Malaysia loh, gila, mahal. Malaysia guys, harga 5.000. Pusing kepala.
Harga cuma 1.006, 1.005. Kita langsung ke Malaysia. Tak cakap banyak. Kita pusing Malaysia lah. Balik Malaysia. Betul, memang tidak ada izin menjual. Oke guys, hari ini kita Sawit mau ke bawa Malaysia. Tapi buah apa ke yang terjadi ini? Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. 30 ton. Soalnya harga Gila. buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Murah banget. Harga tandan Murah buah banget. segar yang anjlok memaksa petani sawit di Kalimantan mengambil risiko berbahaya dengan menjual TBS hasil panen ke Malaysia. Tetap bahaya atau tidak, tetap akan diterobos, teman-teman. Demi apa? Demi ya, terutama adalah kebutuhan. Kita itu butuh uang, dijual ke luar negeri atau alias Malaysia itu harganya lebih mahal. Bayangkan kalau negara ini seperti ini terus, sedih teman-teman, kasihan petani loh. Baik itu beras, bawang, cabai, terkadang itu harganya anjlok, murah banget teman-teman. Gila. Bukan melalui mekanisme ekspor. Dan terkait hal tersebut, langkah petani sawit dinilai menghilangkan nilai tambah pengelolaan crude palm oil atau CPO dalam negeri yang berakibat akan menurunkan pasokan minyak goreng di tanah air. Pasokan minyak goreng. Harga tandan buah segar atau TBS yang anjlok memaksa petani sawit mengambil risiko berbahaya dengan menjual TBS hasil panen ke Malaysia. Hal tersebut dikarenakan petani enggan menjual ke produsen Indonesia di mana harganya anjlok bahkan mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Sementara harga TBS di Malaysia bisa mencapai Rp5.000 per kilogram. Anjloknya harga TBS petani sawit disebabkan produsen masih memiliki banyak stok sehingga pengiriman ekspor ke luar negeri rendah yang membuat harga tandan buah segar sawit menjadi ambrol. Direktur Center PT Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira menilai langkah petani sawit Indonesia ini dapat menghilangkan nilai tambah pengelolaan crude palm oil atau CPO dalam negeri yang berakibat akan menurunkan pasokan minyak goreng dalam negeri. Sebenarnya ketika petani dia menjual sawit ke luar negeri, memang secara pendapatan petani dengan harga tandan buah segar yang lebih tinggi menguntungkan. Tetapi dari persepsi secara luas, petani menjual bahan mentah itu artinya ada nilai tambah yang hilang. Dan ini bisa berakibat pada kebutuhan. Gak apa-apa. Mending daripada harganya murah, gak dihargai oleh pemerintah. Mending jual ke luar negeri biar stok di Indonesia gak ada. Makanya hargai petani, sedih, kasihan teman-teman ya petani ini ya. Untuk pengolahan perjuangan CPO luar yang biasa. kemudian diolah menjadi minyak goreng di dalam negeri bisa mengalami penurunan pasokan. Di sisi lain, apalagi Makanya hasil kelapa sawit petani secara terus-menerus dikonsumsi ke luar negeri, maka tidak akan positif bagi ekosistem maupun perekonomian Indonesia. Terlebih lagi saat ini harga minyak goreng khususnya curah terus mengalami penurunan sesuai dengan target pemerintah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Si menteri mana tidak bisa buat alasan. Aduh, ngomong ini tetap mahal. Petani sawit di beberapa daerah perbatasan menjual bertonton tandan buah segar sawit ke Malaysia lewat jalur tikus. Di Malaysia, harga TBS bisa 5 kali lipat dari di Indonesia. Inilah dampak dari kebijakan ugal-ugalan Jokowi yang melarang ekspor CPO dan turunannya tempo hari. Berdampak negatif terhadap 16 juta petani sawit rakyat. Meskipun kebijakan itu dicabut, rantai pasok terlanjur rusak. Harga TBS anjlok. Sementara pabrik kelapa sawit enggan membeli pasokan petani karena persediaan masih penuh. Di lain sisi, pupuk langka dan mahal. Inikah wajah dari presiden yang wow, gila teman-teman. Ini bener-bener keras loh, sebenarnya keras buat pemerintah. Tapi mudah-mudahan ini di zaman era Joko Widodo
amburadul parah ekonomi Indonesia ini. Dan mudah-mudahan setelah diganti oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini jadi contoh teman-teman ya, sebuah contoh bahwa petani Indonesia di era Jokowi parah, sedih teman. Beras terkadang gak tahu harganya kemana-kemana. Bawang merah, bawang putih, cabai, dipermainkan petani oleh pemerintah ini. Gak macam Malaysia berarti ya. Klaim berasal dari wong cilik itu. Iya toh itu. Iya toh. Dalam video petani sawit jual ke Malaysia ini respon minat. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah petani Indonesia. Enak ya, petani di Malaysia itu benar-benar dijaga oleh pemerintahannya. Harga taniannya itu dihargai mahal. Tak macam Indonesia, terkadang gak dihargai. Harga beras, minyak goreng itu mahal di Indonesia teman-teman ya. Padahal stoknya banyak loh daripada petani. Kasihan, petani berjuang keras untuk menjualkan hasil taniannya. Nyampe pemerintah dijual ke rakyatnya mahal banget. Kapan Indonesia bisa menjadi negara maju kalau rakyatnya masih seperti ini? Oke, jangan terlalu banyak berkomentar nanti. Pedas dari komentar daripada teman-teman semuanya. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.